Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya gue udah pernah cerita pengalaman pertama kali nangis di pondok, kali ini gue mau cerita pengalaman pertama kali di pondok pesantren. Pertama kali menginjakan kaki di pondok pesantren. Ya, begitulah. Gue pondok tuh bukan disuruh sama orang tua, tapi pure keinginan gue dari kecil. Dan ketika gue tahu gue dipondokin setelah lulus SD, gue nggak bisa membayangkan kebahagiaan gue waktu dulu. Karena itu termasuk list pencapaian hidup gue yang bisa terwujud. Gue singkat cerita gue karena sebagian udah gue ceritain di video pertama. Sesampainya gue di pondok pesantren, gue langsung isi daftar nama. Setelah itu gue dititipin sama mbak-mbak pengurus dan langsung ditinggal. Apakah setelah itu saya menangis? Tidak, I'm so happy, really happy. Karena ada santri baru yang emang pengen mondok. Lah setelah sampai di pondok pesantren, dia menyesal atas keputusannya dan setelah dia ditinggal sama orang tuanya, bakalan nangis kejer tuh anak. Kalau gue enggak, setetes air mata pun saya tidak mengeluarkannya. Senyuman cerah saja yang terpancar di wajah saya. Lanjut, gue dititipin sama mbak-mbak keamanan. Disclaimer dulu, mbak-mbak keamanan ini masih sekolah. Kok maksud Adrin kuliah kali ya? Enggak, dia masih SMA. Kok SMA udah jadi pengurus? Itu ada sebabnya, karena pondok pesantren yang gue tempatin itu gede. Otomatis santrinya juga banyak. Dan otomatis juga pengurusnya banyak. Dan pengurus itu ada yang kuliah, ada yang nggak kuliah, ada yang masih sekolah. Dan yang sekolah itu pastinya anak-anak SMA. Dan nggak semua anak SMA jadi pengurus pondok. Sedikit informasi mbak-mbak keamanan yang ada di sebelah saya. Basa-basi lah mbaknya sama gue, ditanyain rumahnya di mana, umurnya berapa, dan lain-lain. Setelah itu mbaknya tiba-tiba celingak-celinguk dan bilang, aku punya saudara di sini, nanti aku kenalin ya sama kamu. Gak lama, tiba-tiba ada yang hampirin kita berdua. Terus mbaknya ngomong sama orang yang tadi yang nyamperin kita berdua. Bosnya jaga dulu ya, gue mau urus ini anak. Setelah itu gue disuruh ngikutin mbak tadi lah yang dipasrahin nama orang tua gue. Dari lantai dasar ke lantai 1, lantai kedua, berputar-putar di lantai 2, turun lagi ke lantai 1. Gue dititipin sama temennya yang statusnya nggak pengurus dan mbaknya itu kamar sama temennya yang di kamar. Titipan yang ini dulu ya, gue harus jaga pos nih. Template lah pertanyaan yang ditanyakan sama mbak-mbak keamanan tadi. Dan tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Ini siapa? Adiknya Jamal. Hah? Yang bener loh, beneran ini adiknya Jamal. Ya kan dek? Nggak gitu kok, bohong lu. Nggak, itu saudaranya Ahmad. Hah? Saudaranya Ahmad? Kamu saudaranya Ahmad, dek? Tapi kalau dilihat wajahnya kayak Rizky. Lihat, hidungnya mirip kan? Jangan digituin, takut dianya. Yang bener yang mana, saudaranya Ahmad apa adiknya Jamal? Dibilangin orang adiknya Jamal nggak percaya. Ada di sini aku kenal sama saudaraku. Akhirnya gue keluar di kamar itu dan kenalan sama saudaranya mbak-mbak keamanan tadi. Habis itu, gue merenung. Jamal siapa? Ahmad siapa? Rizky siapa? Aku siapa? Aku di mana?